Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus sangat baik di dalam kehidupan kita sehingga kita ketemu kembali pada pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudari? Semua sehat-sehat bukan? Amin. Puji Tuhan, Tuhan baik. Baiklah, kita akan lanjutkan dengan pujian yang mengatakan bahwa zaman sekarang berjagalah. Tentunya kita harus berjaga-jaga pada saat-saat sekarang ini. Kita harus berhati-hati. Dan kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan terus menolong kehidupan kita untuk selalu hati kita tertuju kepada Tuhan. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Di tengah dunia bergelora, kami dengar sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Di tengah dunia bergelora, kami dengar sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Haleluya. Banyak perkara yang kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia selalu menyertai kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan
renungkan pada pagi ini, nanti Alkitab dan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-12. Kita akan membaca mulai ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nanti Siti akan bacakan untuk kita. Setelah itu kita akan berdoa buat renungan firman Tuhan pagi ini. Yakobus mati, Petrus dilepaskan dari penjara. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4.000, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikut malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka di pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman Tuhan telah dibacakan. Kami akan merenungkannya. Tuhan mengurapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengar. Kami percaya Roh Kudus hadir di sini. Amin. Dan hadir juga di masing-masing rumah kami semua. Amin. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus kami menyerahkan hati pikiran kami kepada pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara sekalian, saya mengucapkan sekali lagi selamat pagi, dan saya percaya semua dalam keadaan yang baik, semua sedang diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan saya percaya semua ada dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Salah satu yang dikerjakan oleh Yesus setelah dia naik ke surga, apa yang sedang dikerjakan oleh Yesus di surga saat ini? Saya percaya bahwa Yesus naik ke surga, dia telah menempatkan suatu tugas, atau dia malah menjalankan sebuah tugas yang baru, yaitu sebagai juru syafaat, juru syafaat, dan dia sedang berdoa untuk kita semua, untuk gereja Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita bersyukur bahwa Yesus naik ke surga. Dia tidak meninggalkan kita sendiri, tetapi dia sedang berdoa untuk kita semua.
pada pagi ini saya mau berbicara dengan sebuah topik, yaitu doa saudara penuh kuasa. Amin. Amin. Doa saudara penuh kuasa. Karena kepada siapa kita berdoa? Tentunya kita berdoa kepada Yesus, ya. Amin. Yesus yang adalah hari ini menjadi juru syafaat kita. Jadi doa kita itu tidak sia-sia. Doa kita mempunyai kuasa karena Yesus yang luar biasa itu menjadi juru syafaat imam besar kita sekaliannya. Ya, saudara sekalian, bagaimana Petrus dapat keluar dari penjara yang super ketat, ya? Penjara yang super ketat dengan penjagaan. Saudara, kita mau tahu bahwa Petrus itu adalah tahanan titipan raja, ya. Titipan Raja Herodes. Jadi mereka itu tidak bisa main-main, ya. Dia adalah titipan Raja Herodes. Jadi Raja Herodes titipkan di penjara, saudara tahu kiri kanan semua dirantainya dengan orang. Ya, jadi itu dapat saya katakan bahwa penjara tempat Petrus dipenjarakan itu adalah yang super ketat, ya, luar biasa. Nah, kalau kita ingin kita melihat bahwa di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12 tadi, ayat yang ke-5 tadi bilang apa ya? Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Nah, puji Tuhan. Kita melihat walaupun penjara yang super ketat tadi, tempat Petrus ditahan di sana, tapi Petrus kok bisa keluar. Petrus kok bisa bebas. Apa yang menjadi kunci, apa yang menjadi rahasianya? Tadi di ayat yang ke-5 mengatakan bahwa jemaat, ya, jemaat di mana jemaat Tuhan di Yerusalem, mereka sedang berdoa, ya. Jemaat Tuhan di Yerusalem berdoa bersama-sama. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kita berada di minggu doa. Memang orang-orang sedang berdoa untuk pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan, saudara. Ya, Roh Kudus sedang bekerja di bumi ini. Kita tidak berdoa supaya saudara Roh Kudus turun dari surga. Roh Kudus sudah ada di antara kita. Amin. Dia sudah menjadi penolong kita. Bahkan ribuan tahun dia sudah ada di bumi ini untuk menolong gereja Tuhan. Dan hari ini Roh Kudus ada bersama dengan saudara. Itulah yang membuat doa saudara begitu berkuasa. Asal kita doa dengan sungguh-sungguh. Petrus dilepaskan dari penjara yang super ketat tadi oleh karena doa jemaat Tuhan yang ada di Yerusalem. Kita melihat ada 4 hal di sini. Yang pertama, mengapa doa mereka luar biasa, ya? Mengapa doa mereka akhirnya Petrus dilepaskan? Nomor 1, mereka adalah orang-orang percaya yang memiliki beban, ya, untuk berdoa. Apakah saudara memiliki beban untuk doa? Amin. Ini hal penting untuk dipertanyakan bagi hidup kita, ya. Semangat untuk berdoa itu ada di dalam hidup mereka karena didorong, dimotivasi oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang ada di dalam gereja waktu itu, gereja yang mula-mula yang berapi-api itu, dimotivasi, ya, untuk berdoa, ya, dari Roh Kudus sendiri. Jadi hal yang pertama yaitu mereka memiliki beban berdoa. Saya berharap bahwa kita semua harus memiliki beban untuk berdoa, ya. Ada amin. Amin. Ya, berdoalah saudara, milikilah beban, ya. Roh Kudus ada untuk menolong kita berdoa. Hal yang kedua, mereka adalah jemaat yang memiliki kesehatian yang tinggi. Mungkin waktu dikatakan, oh malam ini kita kumpul untuk berdoa untuk Petrus, mereka datang semua, banyakkan wanita-wanita. Ya, saya berharap kaum wanita di gereja kemudian adalah kaum wanita yang suka berdoa. Amin. Sehati untuk berdoa. Bukan berarti kaum pria tidak. Tetapi di persoalan ini adalah wanita-wanita semua berkumpul dan mereka berdoa bersama-sama. Jadi di sini poin yang kedua adalah kesehatian. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berhimpun di dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Ada kesatuan yang luar biasa. Mari kita bersatu untuk berdoa, saudara, ya, supaya kita boleh melihat
kuasa Tuhan dinyatakan. Hal yang ketiga, mereka adalah orang-orang yang begitu yakin, begitu percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa mereka. Mungkin saya akan katakan begini, mereka adalah orang-orang yang sangat percaya bahwa Tuhan pasti menjawab doa mereka. Amin. 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 Kaum wanita harus rajin berdoa, Pasti. ya, karena harap keyakinan. Mengapa Amin. mereka kumpul itu bukan berdoa jam 7 sampai jam 8, saudara. Mereka berdoa sampai pagi. Mereka berkumpul bersama-sama dan berdoa karena ada beban, karena ada kesehatian, dan mereka ada keyakinan. Doa mereka tidaklah sia-sia. Hal yang keempat, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan akhirnya Tuhan menjawab. Kesungguhan dalam doa itu sangat penting untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, kita melihat bahwa mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan akhirnya Tuhan menjawab dengan membebaskan Petrus dari penjara yang super ketat itu. Doa itu sangat penting, ya, kiranya wanita bisa melihat ini sesuatu yang luar biasa. Ya, nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita melihat bahwa saat ini kita seakan berada dalam penjara. Ya, hari ini kita semua nih, ya, di rumah saja. Ya, mau kemana-mana nggak boleh. Ya, kita seakan-akan berada di dalam sebuah penjara, ya, yang sulit untuk keluar. Ya, ini penting bagi kita. Sulit, hampir seluruh dunia seperti di penjara. Nah, kalau doa jemaat tersebut, jemaat di Yerusalem itu bisa membebaskan Petrus dari penjara yang super ketat, saya percaya bahwa doa kita semua juga pasti pasti bisa membebaskan kita semua dari apa yang disebut penjara corona, ya, penjara corona. Asal kita memiliki seperti tadi, yang pertama adalah beban doa, yang kedua sehati, yang ketiga memiliki iman yang teguh, dan yang keempat berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, Yakobus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 bagian B saja, ya. Mungkin dari sini, ya, bisa dibaca. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya ulangi, Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Doa para wanita jemaat di Yerusalem didoakan dengan begitu yakin sehingga kuasa Tuhan dinyatakan pada hari itu. Baiklah, pada pagi ini atau saat ini kita juga mau berdoa, ya, saudara. Kita berdoa karena hari ini adalah hari yang ketiga tentunya di dalam doa, ya. Topik sudah disampaikan kepada saudara dan saya percaya bahwa saudara juga mengambil waktu untuk berdoa. Dan kesempatan ini kita mau berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna serta hikmat bagi seluruh petugas medis yang bertugas melayani. Ya, jadi kita ambil bagian, saudara. Kita tidak bisa mungkin melakukan apa-apa, tetapi kita berdoa agar Tuhan campur tangan. Kalau Tuhan bisa melepaskan Petrus dari penjara yang super ketat, Tuhan juga dapat menolong semua tenaga petugas, tenaga medis, agar mereka dapat bekerja dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami tunduk bersama-sama. Kami di sini dan jemaat Tuhan di masing-masing di rumahnya. Kami mau berdoa, Tuhan, biarlah kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan, belas kasihan Tuhan
nyata untuk bangsa kami. Amin. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan Amin. yang sempurna serta hikmat bagi seluruh petugas medis Amin. ya, yang bertugas melayani masyarakat di rumah sakit. Haleluya. Kami tahu banyak masalah yang sedang mereka hadapi, tapi kami berdoa dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Ya, Tuhan. Yesus. Perlindungan Tuhan berlaku, hikmat Tuhan turun Amin. agar mereka dapat melakukan tugas mereka dengan sempurna. Terima kasih banyak Bapak. Saat ini juga kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun Ya, mereka berada. Tuhan. Biarlah Tuhan tolong dan campur tangan dalam kehidupan mereka. Tuhan melindungi, membungkus dengan kuasa darah-Mu. Amin, Bapak. Haleluya. Keluar masuk mereka dalam perlindungan Tuhan. Ya, Tuhan. Hamba berdoa kiranya kecukupan daripada Tuhan akan menyertai kami semua. Amin. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Kuasa darah-Mu membungkus kehidupan jemaat Tuhan dimanapun berada. Jika ada yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, Amin. dan nama Tuhan dimuliakan. Haleluya, Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Kami berdoa biarlah masa-masa yang sulit ini segera berlalu dalam pertolongan Tuhan, Amin. dan kami bisa kembali berkumpul untuk beribadah bersama-sama di gereja ini. Haleluya. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah akan Tuhan, Allah yang luar biasa, Amin. yang kami sembah di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, Ya, Yesus. persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, penyertaan dan pertolongan dari Tuhan kami Yesus Kristus Amin. akan menyertai seluruh jemaat Tuhan Haleluya. saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus kembali membawa kita pulang ke surga. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik. Terima kasih buat semua perhatian saudara. Biarlah semua dalam keadaan yang baik. Selamat hari Minggu dan tetaplah berdoa. Karena kita berada dalam Amin. minggu kita berdoa. Tuhan memberkati. Shalom.